kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh terlalu besar dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada-Mu Tuhan. Saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, itulah tanda kami berserah kepada-Mu, Yesus. Itu tanda kami tidak mampu berdiri sendiri Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, kami selalu memerlukan-Mu.
buat kami Tuhan. Kau yang layak terima Hanya Kau yang layak. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji. Hanya Kau yang layak. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita katakan amin. Sekarang kami ingin berkumpul bersatu dari setiap suku kami. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Dari segenap suku dan bangsa berdiri di hadapan tata Allah. Satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa Berdiri di hadapan tata Allah. Satu suara keselamatan bagi Allah, lalu kami naik. Pujian kami Tuhan, pujian dan kekuatan, kemenangan, kekuasaan, bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami ingin yang berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa raga kami katakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa berdiri di hadapan tata Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan.
keselamatan berduduk bertata kami naikkan kemuliaan kami kekuasaan kemuliaan bagi Dia keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Amin. Naikkan pada anak domba. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah nyatakan bukan bagi, bukan bagi, nyatakan bukan aja, bukan bagi, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku amin. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja, haleluya. Dengan penuh iman kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah, Dialah Raja, Dialah Raja. Sekali lagi Dialah, Dialah Raja.
raja di atas segala raja. Selaluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah Ditebus olehmu, mengenalmu. itu lebih dari segalanya. Tinggal Allahmu, itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depan. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Sekali lagi kita dengarkan. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku ditebus olehmu. Mengenalmu, itu lebih dari segalanya. Tinggal Allahmu, itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ku berlari menuju harapan di depanku. Amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah mana yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari Engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan
Terima kasih. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Amin, amin. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan, Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Berjalan Bersama kami, takkan goyah, pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Haleluya Tuhan, Engkau yang selalu bersama kami. Mari sama-sama katakan, sekalipun. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari sama-sama katakan, Engkau bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Takkan goyah, takkan goyah, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan. Amin Tuhan. Sekalipun, katakan dengan iman, ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Sekalipun, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau Amin. kepastian Bagiku, sama-sama katakan dengan iman, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Tuhan bersama kami, dengan takut, ku tak gentar, sama Aku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Amin, amin. berjalan Bersama kami, tangan goyah, pegang hidupku, ku yakin Kau
kami tak takut, ku tak takut, ku tak gentar. Bapalah bersama kami Tuhan, Tuhan yang bersama selalu bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan bersamamu ya pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami Tuhan. Amin, amin. Berjalan bersama kami Tuhan, kami tak takut. Haleluya. Bersama kami, bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu Tuhan, tanganmu ya, pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tanganmu yang tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Sekali lagi tanganmu yang, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu senantiasa terulur untuk memegang di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Untuk itulah kami sampai dengan hari ini meskipun diizinkan untuk mengalami berbagai ujian yang ada kalanya sangat berat menurut kedagingan kami masih mampu berdiri. Kami masih mampu mengatakan Engkau hebat Tuhan, Amin. Engkau setia Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini semuanya bukti daripada Engkau Allah yang senantiasa konsisten dengan janji-Mu untuk memegang kami, untuk membawa kami dari kemenangan ke kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapakku, saatnya bagi kami untuk disirami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman ini yang akan kami pelajari, yang akan kami perdengarkan semuanya, membawa suatu kebangunan rohani secara pribadi bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, ini juga waktu-Mu untuk Engkau bekerja, dan setiap kalimat, setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, biarlah ini semuanya dapat dimengerti sesuai dengan kemampuan pribadi lepas pribadi Tuhan. Tentunya semua kembali kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami rindu bahwa pemberitaan ini diurapi dengan otoritas-Mu Tuhan. Dan untuk itulah kami mempersilakan Roh Kudus Engkau bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu, setiap kita ya, orang yang hidup di muka bumi ini tidak lepas dari yang namanya persoalan. Setiap minggu bahkan di medsos, di YouTube hampir rata-rata hamba-hamba Tuhan berdoa tentang bagaimana jemaat Tuhan itu sebagai orang percaya harusnya mengalami suatu terobosan, mengalami suatu kemenangan di dalam masalah menghadapi persoalan. Ya, ada banyak firman Tuhan, ada banyak referensi, dan pagi hari ini juga kita akan belajar salah satunya dari itu. Alkitab mencatat bahwa hamba-hamba Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan, yang luar biasa dipakai Tuhan, itu juga tidak luput dari persoalan dan permasalahan. Abraham punya masalah, Nuh punya masalah, siapa lagi? Daud punya masalah, siapa lagi? Ya, banyak, Yusuf, Musa, Elia, Yeremia, apalagi? Ya, Yeskiel, Daniel, banyak, Paulus. Kalau saya menyebutkan orang-orang tadi yang dipakai oleh Tuhan, itu luar biasa mereka kehidupannya. Dan mereka dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk
untuk menjadi alatnya. Tetapi pertanyaan, apakah mereka terbebas dari masalah? Tidak. Alkitab mencatat masalah-masalah yang mereka hadapi. Tetapi Alkitab juga memberikan solusi-solusi atas apa yang mereka hadapi. Akhirnya mereka menang atas masalah. Ya. Nah, menjadi pertanyaan adalah seperti ini Bapak Ibu. Apakah ketika kita dipanggil untuk menjadi orang percaya, dikasih suatu pengharapan kepada Tuhan untuk nanti menikmati hidup kekal, di dalam kekekalan, dan setelah itu kita ditinggal untuk hidup di dunia ini dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada. Apakah Tuhan seperti itu? Tentu tidak. Nah, kita bisa melihat juga dalam kehidupan yang nanti akan kita baca. Ya, sesuai dengan apa yang akan kita baca nanti. Kehidupan daripada keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 11 ayat 39. 1, 2, 3. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Saya mengambil tema di dalam pemberitaan firman Tuhan yang ada, yaitu angkat batu itu. Kalau kita mengamati di sini Bapak Ibu kan ada tanda petik itu ya. Jadi jangan angkat batu nanti dari sini keluar dari ibadah kita cari batu, kita angkat batu itu. Ya, supaya nanti kita lepas dari masalah, ya, mendapatkan penyelesaian dari masalah. Tidak. Angkat batu itu yang kami maksud adalah batu dalam tanda petik. Nanti ketika kita belajar dalam kehidupan keluarga ini, oh ternyata ada batu penghalang. Dan itu kalau tidak taat dalam mengangkat batu itu tidak terjadi mukjizat. Ya. Kita lihat di awal daripada firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa di dalam Yohanes 9, nggak kelihatan dari situ, tapi dalam Yohanes 9 ayat 1, Yohanes 11 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Seperti ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan Alkitab atau Al-HP yang Bapak Ibu pegang, karena terlalu kecil mungkin ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ada kalanya Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya itu melalui suatu pergumulan Bapak Ibu. Keluarga daripada Marta, Maria, dan Lazarus ini Alkitab katakan bahwa orang keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, keluarga yang dikasihi Tuhan dan keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa Lazarus, keluarga laki-laki dari dua perempuan ini, sakit yang mengancam nyawa. Kira-kira ini sakit parah tidak? Bukan hanya sekedar ini sakit, hanya sakit pusing-pusing, sakit gigi masih jauh dengan jantung, tapi sakitnya minta ampun. Ini sakit yang sakitnya saya coba merenungkan bahwa ini sakit yang mengancam nyawanya, tapi Alkitab tidak menyebutkan sakit apa. Tetapi dikatakan di sini adalah sakit yang kalau sampai kedua wanita ini menyuruh utusan untuk mencari Tuhan Yesus, berarti ini bukan sakit sembarangan. Ya, ini sakit yang memang betul-betul mereka takut akan kehilangan saudara laki-lakinya. Ya, penerus penegak daripada dinasti keluarga mereka. Ada kekhawatiran, ada pergumulan di sana. Dan kita lanjut di dalam Yohanes 11 ayat 5 dan 6. Cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita bayangkan. Ini harus kita masukkan dalam pikiran dan hati kita, saudara. Seringkali ketika kita memiliki pergumulan, kita ini memaksa Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Yesus memang mengasihi
Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tuhan Yesus mengasihi keluarga ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu mendengar dari keluarga yang dikasih itu sakit keras, kira-kira ketika mendengar itu, respon Bapak Ibu apa? Telepon, ya sekarang telepon. Ingin ketemu, betul? Ya. Apalagi kalau orang tua, langsung meskipun kita ini langsung coba cek-cek tiket. Ya. Siapa tahu dapat yang mustahil. Promo yang setengah harga. Tuhan Yesus dikatakan di situ mengasihi keluarga ini, tetapi ketika mendengar bahwa suruhannya tadi sudah sampai kepada Tuhan Yesus ketemu, ya, Tuhan Yesus tidak langsung ayo kita cancel semua kegiatan di sini, kita langsung pergi ke keluarga yang saya kasih ini. Saya mengasihi keluarga ini. Beda dengan kita. Ketika kita mendengar saudara kita yang keluarga kita sakit, parah, pasti kita bingung. Minimal kita telepon. Sekarang nggak cukup dengan telepon. Minimal atau maksimal kita udah apa? Pakai video call, supaya kita bisa lihat. Ya. Tetapi Tuhan Yesus beda. Dia dengan sengaja tinggal 2 hari di situ. 2 hari tinggal di situ dan perjalanan dari tempat dia ke Betania 2 hari, nanti ketemu 4 hari. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus ya itu memiliki suatu cara kerja yang berbeda ketika ingin menyatakan kemuliaan, ketika ingin menyatakan pertolongan kepada orang yang dikasihi. Nah, tentunya Bapak Ibu kalau sampai dengan hari ini sudah berdoa, ya sudah tanam lutut, lipat tangan, ya sampai naruh jidat ini di lantai sampai di sini gosong hitam, ya. Dan belum dijawab, saudara bersyukur. Tuhan itu lebih lama ingin mendengarkan suara saudara. Dulu saya pernah cerita tentang pengamen. Saya pernah di Jawa, waktu pulang tahun 2017 lama. Kalau di sini kan udah nggak ada pengamen. Jawa kan kita makan aja tiba-tiba langsung kreng nyanyi. Ini di situ, suaranya enak ini, ya, suaranya enak. Malah saya suruh nyanyi 2 lagu. Mas, lagu ini bisa selesai, lagu ini lagi bisa. Habis itu setelah mereka selesai, saya kasih 5.000. Banyak kalau 5.000 bagi pengamen itu ya. Dan mereka senang. Kenapa saya tahan lama-lama untuk menghibur saya? Karena saya senang. Coba kalau suara pengamen wah, nyanyi apa itu? Mungkin uang 100 rupiah tak kasih, pergi sudah. Dia tak tahan untuk menyanyi, untuk menghibur saya karena saya senang. Kalau saya nggak suka, ya sudah tak kasih uang, 100 pergi sudah. Ya. Kalau saudara diizinkan Tuhan dalam pergumulannya itu lama, sudah berdoa, sudah lama dan tidak, karena Tuhan mengasihi saudara. Karena Tuhan ingin lama-lama mendengar sebutan aku mengasihimu Tuhan. Engkau mengasihi aku Tuhan. Nanti ketika Tuhan dipuaskan saudara, bukan 5.000 yang keluar. Ya, karena Tuhan sudah senang, maumu apa sih gitu loh. Ya, ini kasih. Tapi ingat, jangan ketika ini sudah tak kasih, kamu meninggalkan aku, tidak memuji aku lagi. Ya. Nah, ini kita bisa menangkap cara kerja Tuhan itu berbeda dengan apa yang menjadi cara kerja maunya kita. Dari kisah ini Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita untuk paling tidak belajar 3 karakter yang menghalangi cara kerja Allah. Dari kisah ini ada 3 karakter ya yang digambarkan, dan kalau kita menangkap di situ, kalau misalkan nanti tidak diakhiri dengan ketaatan, ini akan menimbulkan suatu ketidakadaan mujizat. Ada 3 karakter, ada keraguan, ada keputusasaan, ada kekecewaan. Ya. Siap-siap yang memiliki 3 ini, yang saat ini hidup dengan ini, ya, nanti siap-siap meninggalkan. Kalau tidak, Bapak Ibu, lama nanti Tuhan akan menjawab doa Bapak Ibu. Yang pertama, keraguan. Thomas terperangkap di dalam keraguannya.
Di mana itu ayatnya? Ada di dalam Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Thomas di sini bukan kalimat, sebenarnya kalau kita tangkap, bukan berapi-api membara untuk bersama, tetapi di sini sebenarnya tersirat ada suatu keraguan. Ya. Thomas ini sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau mukjizat saudara, Lazarus dibangkitkan ini, mukjizat terakhir Tuhan membangkitkan orang mati. Karena habis ini kalau kita membaca Yohanes, pasal-pasal berikutnya, itu Tuhan Yesus sudah masuk di Yerusalem dan sebentar lagi dia akan mati di atas kayu salib. Artinya bahwa Thomas paling tidak sudah 2,5 tahun atau lebih bersama dengan Tuhan. Dia sudah melihat Tuhan mengadakan mukjizat. Dia melihat bahwa paling tidak 2 kali sebelum dia akan melihat Lazarus dibangkitkan, Thomas sudah melihat 2 kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Yang pertama, Tuhan Yesus membangkitkan anak dari perempuan janda di Nain atau Nain itu. Ya. Ketika Tuhan Yesus berjalan, ada rombongan orang mengantar jenazah, dan ketika Tuhan Yesus melihat bahwa ada perempuan janda yang menangis, Tuhan Yesus berhenti dulu. Ini rombongannya Tuhan Yesus dengan Thomas nih, dengan murid-muridnya. Kira-kira ya, apa yang akan dilakukan? Itu pertanyaan juga loh. Ini orang sudah mati, kenapa disuruh berhenti? Turunkan keranda itu yang kau pikul. Habis itu Tuhan Yesus bicara dengan perempuan itu, dan pada akhirnya anak yang sudah mati itu Tuhan Yesus bangkitkan. Ya. Pertama, sudah melihat. Yang kedua, di mana? Ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak dari pejabat rumah ibadat, ya. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak di dalam Matius 9 ayat 18, saya bacakan seperti ini. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Kita katakan. Matius 9 ayat 18. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Thomas juga ada di sana. 2 kali Thomas sudah melihat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Dan ketiga Tuhan Yesus membangkitkan, dia juga masih ragu. Dia masih ragu. Meskipun statementnya tadi bahwa dia marilah kita pergi untuk mati bersama, memang sebelumnya dikatakan bahwa orang-orang di Yudea akan melempari Tuhan, akan membunuh Tuhan, tapi belum waktunya. Ya. Di lain mujizat-mujizat tentang kebangkitan, ada mujizat-mujizat lain yang Tuhan lakukan bersama-sama dengan Thomas, tetapi dia masih ragu. Ini keraguan yang pertama yang akan menghambat kita untuk mengalami mujizat. Dan ini batu yang harus kita angkat. Saudara, jangan batu kerikil tadi ya. Batu yang saya maksud yang pertama adalah keraguan, ini harus kita angkat. Kepada Tuhan ini harus kita angkat. Dan kita ganti dengan iman, dengan keyakinan. Susah, belajar. Yang kedua, apa batu yang harus kita angkat? Maria terperangkap dalam keputusasaan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 11 ayat 17 dan Yohanes 11 ayat 20 dikatakan, saya bacakan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus ya, sudah hampir tiba. Ya, tiba di daerah itu, tetapi belum ketemu dengan Maria. Ya. Maka ketika Tuhan Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Sudah dikubur 4 hari. Ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di dalam rumah. Orang yang putus asa, dia tidak peduli dengan situasi di luar, saudara. Orang yang putus asa, dia bersifat apa ya? Apatis dengan apa yang terjadi di luar, saudara. Maria itu orang yang dekat dengan Tuhan. Maria ini orang yang dekat dengan Tuhan, saudara. Kalau kita membaca
Yohanes 12 di situ dikatakan bahwa Marialah yang menyeka kaki Yesus dengan dengan rambut dan minyak wangi. Saking semangatnya ini. Ya. Ayat pasal 12. Loh kok bisa pasal 11 mengatakan seperti ini kok? Ya ini kan Yohanes ini ditulisnya kan setelah kejadian. Ya Bapak bisa nangkep ya. Yohanes ketika menulisnya ini kejadiannya sudah berlalu. Jadi nulisnya ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dan di pasal 12 dia mengatakan Maria inilah yang melakukan. Dan di 11 tadi juga Maria ini yang melakukan. Menyeka kaki Yesus. Ya saudara. Betapa dekatnya Maria itu dengan Tuhan Yesus. Tapi karena dia putus asa, dia tidak menghiraukan kedatangan Tuhan Yesus. Baru dia datang kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-28, pasal 11. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, ini Marta ya. Ketika Marta sudah bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, lalu dia kembali kepada Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Baru ketika dipanggil oleh Tuhan, dia baru datang kepada Tuhan ya, untuk meninggalkan kesedihannya dan baru meninggalkan Tuhan. Betapa bahayanya saudara, keputusasaan di dalam kehidupan. Orang kalau sudah putus asa, satu klik lagi di atas, itu bunuh diri. Karena apa? Sudah tidak memiliki pengharapan, hidup kosong, hampa. Saudara yang sampai dengan hari ini mampu bertahan untuk menjalani kehidupan karena apa? Karena ada asa, betul? Kalau asa itu udah putus, artinya putus asa, hidup gak enak saudara. Ya, gak ada tujuan, gak enak. Hampa, meskipun banyak harta, meskipun kita banyak talenta, tetapi kalau udah putus asa, ya, makan sate, itu juga nggak enak. Ya, nggak akan enak ditawarin. Ya. Tentunya ada alasan yang membuat Maria ini mengalami putus asa. Mungkin dia dengan logikanya berjalan dan dia pada akhirnya menyimpulkan bahwa dia itu sudah nggak ada harapan lagi. Keluargaku satu-satunya laki-laki penerus daripada famku sudah nggak ada. Ya. Bisa-bisa nanti warisan jatuh kepada keluarga besar yang lain. Ya. Tidak ada bagi dia harapan. Satu yang saya coba melihat nih, saya coba merenung-merenungkan kira-kira apa ya. Ya ini masih kira-kira, tapi nanti tahu pastinya yang membuat dia putus asa sih nggak peduli dengan Tuhan itu apa kita tanya. Sama, kamu Maria kah? Gitu, yang di Yohanes itu. Gitu. Kalau sudah di surga Bapak Ibu, ya. Kita tanya, betul nggak itu? Gitu. Kalau enggak nanti kita cari Yohanes kok bohong berarti. Kira-kira seperti ini. Kan Lazarus kan sudah meninggal ya. Pada zaman dahulu kan belum ada es, belum ada formalin. Dan orang Yahudi kalau meninggal itu mirip-mirip dengan orang Muslim. Meninggal cepet-cepet dikubur. Ya, beda dengan kita. Kita kan kadang-kadang ditunggu lagi 5 hari. Ini Toraja bertahun-tahun Bu ya. Betul. Betul. Ya. Jadi orang zaman dahulu apalagi di Yahudi itu kalau sudah meninggal karena juga belum ada alat pendingin, alat formalin, es, jadi mereka langsung dikuburkan. Dan proses daripada pembusukan tubuh itu ketika orang meninggal itu darahnya kan kental ya karena sudah tidak ada jantung yang memompa, darah stuck di situ, berhenti di situ. Dalam 24 jam setelah meninggal itu terjadi proses pembusukan. Mulai biru-biru. Dan dalam 48 jam, 3 hari itu sudah mulai busuk. Makanya perut kadang-kadang meledak kalau dalam kubur. Secantik apapun kita, secakap kita Tuhan, saudara, Bapak Ibu, nanti seperti itu kita alami. Dan kejadian ini ketika Tuhan Yesus datang, itu hari keempat. Bagi dia, nggak ada Yesus datang nggak ngefek, nggak akan ngaruh. Toh saudaraku mati, nggak akan bangkit juga. Dia putus asa. Yang kedua, ini berhubungan dengan kepercayaan. Bahwa orang Yahudi percaya bahwa kalau orang meninggal, saudara, itu dalam 3 hari jiwanya itu masih ada di sekitar tubuhnya itu.
Kalau nanti akan bangkit lagi. Tetapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus hari keempat, berarti sudah kematian final, tidak ada kebangkitan. Ya, saya tangkap dengan dua alasan ini paling tidak, ya, itu yang menyebabkan dia putus asa ketika Tuhan Yesus datang. Kok datang pun telat Tuhan, karena sudah hari keempat. Ya, sudah tidak mungkin tubuhnya sudah busuk dan menurut kepercayaan kami bahwa hari keempat itu sudah kematian final, rohnya sudah pergi, sudah tidak di sekitar-sekitar jasadnya lagi. Ya. Dan ini saudara, sering kali juga kita alami. Ketika kita putus asa saudara, ya, ketika kita putus asa, seberapa banyak kita ketika hamba-hamba Tuhan datang menyampaikan firman, ya, ketika ada peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita tidak peduli, epen. Ya, kita tidak peduli dan kita, nggak ada gunanya. Saya sudah jalani ini lama dan toh begini-begini aja. Ini bahaya. Ada destinasi di Jepang, ya, kalau kita melihat nih, pernah dengar hutan Aokigahara? Pernah ya? Hutan ini seram, seram hutan ini ya. Siapa yang biasa sering kalau ke hutan itu apa ya? Kalau ke hutan ke gunung-gunung itu apa namanya? Camping ya, hiking. Ya seperti itulah Bapak Ibu. Nah hutan Aokigahara ini, kalau di Jepang ini adalah tempat favorit bagi orang yang putus asa. Destinasi bagi orang yang berputus asa. Karena apa? Ini adalah destinasi tempat bunuh diri. Ya. Jadi sudah ribuan orang meninggal di sini. Bunuh diri, dan kebanyakan orang yang berputus asa. Apalagi kalau Bapak Ibu baca di Kompas, ya, di Kompas itu kemarin saya coba tadi catat ya, tapi nggak di situ. Jadi semenjak September, Oktober, November ini, hutan ini ramai dikunjungi oleh pengunjung. Karena apa? Banyak orang yang susah ekonomi di PHK, ya, rumah tangganya hancur karena mulai perekonomian. Ya, tuntutan banyak. Dan di sana bunuh diri meskipun ada larangan dari pemerintah sudah menjadi budaya dari zaman dulu-dulu. Suatu kehormatan kalau mati bunuh diri, dihargai. Hara kiri, kalau hara kanan ya, hara kiri. Makanya ditusuk di sini karena di sini nih jantungnya nih. Jantung di kiri toh, lambung sini, robek sini. Ya, itu kalau tentara-tentara, ya. Dan Bapak Ibu, semenjak COVID terutama di bulan September, Oktober, November ini ratusan orang di sana gantung diri, di sana minum racun. Kenapa ada di sana gitu? Karena menurut pendapat mereka yang mau bunuh diri, mereka akan berjumpa dengan sesama mereka di sana yang melakukan bunuh diri. Ya, mereka mungkin akan ngobrol-ngobrol, kacang krama, saling cerita, nggak tahu. Tetapi itu pemahaman mereka, gitu loh ya. Main kartu domino di sana. Tempat favorit ya, saya harap Bapak Ibu kalau ada berkesempatan ke luar negeri jangan ini jadikan tujuan favorit Bapak Ibu ya. Ya nggak pulang nanti ke Israel sana ya, wisata rohani ya, supaya kita bisa nanti bercerita tentang oh ini tempat kelahiran Tuhan Yesus, oh ini kuburan Tuhan Yesus ini nih. Saya juga merindukan itu, melihat fakta-fakta sejarah itu ya. Nah ini yang kedua tentang putus asa saudara. Aplikasinya apa? Mungkin kita sudah berdoa supaya kita bisa lepas dari persoalan, namun tidak ada yang terjadi sehingga mengalami keputusasaan dan kecewa dengan Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini doa-doa saudara itu sudah 1 tahun kok masih begini, seolah-olah malah kok nggak makin naik tetapi semakin suram dan semakin nggak ada masa depan, jangan berputus asa. Itu tadi, karena Tuhan itu merindukan suara merdu saudara. Ingin mendengarkan terus Tuhan melalui setiap pagi. Mungkin waktu dulu banyak berkelimpahan harta tidak pernah berdoa. Tetapi sekarang ketika diizinkan begini, setiap pagi yang ketawa nih kayaknya nih alami ini. Haleluya. Ya. Setiap pagi mulai dengan doa. Bangun mau tidur kita akhiri dengan doa. Ya.
Karena Tuhan itu lebih menginginkan keselamatan jiwa saudara daripada tubuh saudara yang dimanjakan dengan berkat. Ya. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Batu ketiga yang harus kita angkat dan kita buang adalah kekecewaan. Marta mengalami kecewa kepada Kristus di ayat 21, Yohanes pasal 11. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yang menyalahkan Tuhan. Aku sudah mengirim pesan, ya, dan aku membayar itu, mungkin biasanya seperti itu. Ya, karena nggak ada surat, belum ada telepon, ya, mungkin membayar kalau sekarang kita mau kirim pesan kan biasanya kantor pos, mungkin jasa pesan. Dan dia membayar itu mencari keberadaan Tuhan Yesus. 2 hari baru ketemu, Tuhan Yesus sudah dengar, seharusnya dapat waktunya. Atau paling tidak Tuhan Yesus mengatakanlah, udahlah tenang, bahwa Lazarus tak hidup sembuh sekarang. Tetapi apa yang terjadi ketika keluarga ini sudah berusaha mengirimkan pesan untuk kepada Tuhan Yesus, dan pesan itu sampai kepada Tuhan dan Tuhan tidak melakukan gerakan, statement ini keluar. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di dalam iman kita sudah mempraktekkan apa yang Alkitab katakan. Doa pagi, iya. Puasa, iya. Ya, membayar 1/10, iya. Persembahan, iya. Ya, melayani sesuai dengan karunia, iya. Tetapi pergumulan belum dijawab Tuhan. Semua sudah tak lakukan ini. Kayaknya gak ada guna karena masalah ini saya gak selesai. Ya, kecewa. Seperti yang Marta lakukan, saudara. Dia kecewa kepada Tuhan. Atau, ya benar toh Tuhan, dulu saya ini kan di dalam hati kecil saya nggak mau bisnis dengan orang ini. Tetapi engkau dengan nasihat-nasihat dari beberapa orang, akhirnya aku ambil. Ujung-ujungnya aku ditipu. Oh salah. Kalau kita berkata seperti itu, berarti kita tidak memahami maunya Tuhan, saudara. Yang ketiga adalah kekecewaan, saudara. Nah, apa yang kita harus lakukan ya, untuk menyingkirkan keraguan-raguan, untuk mengangkat keputusasaan, untuk menghilangkan kekecewaan di dalam hidup kita. Jalan satu-satunya saudara, ya kita harus mengangkat batu itu. Saya langsung aplikasikan ya. Jadi, bahwa kata Yesus angkat batu itu. Untuk kita mendapatkan mukjizat seperti dalam ceritanya ini nanti, kita harus mengangkat batu yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Apa itu? Mungkin kekecewaan, keraguan-raguan, keputusasaan. Ini alat iblis untuk meragukan firman Tuhan. Kalau kita sudah ragu, kita nggak percaya, firman Tuhan kita baca seberapa kali pun nggak ada efeknya. Alkitab akan menjadi sebuah buku biasa kalau kita tidak hidup di dalamnya. Itu hanya kalimat-kalimat biasa. Tetapi kalau kita mengimani, kita menghidupi, akan menjadi suatu Alkitab, bukan jimat ya, bukan. Tetapi isinya itu akan menjadi suatu berkat tersendiri bagi kita. Minimal sukacita, damai sejahtera ada kita alami, saudara. Kita angkat batu kita, proses mujizat terjadi. Ya, kita bisa melihat tahapan-tahapan di sini. Sesuai dengan ayat yang kita baca, saya coba langsung ke aplikasi saja saudara. Karena Bapak Ibu sudah membaca ceritanya ini. Ya. Proses terjadinya suatu mujizat atas pergumulan, saudara, yaitu ada kalanya kita akan berpikir dalam diri kita itu mustahil itu terjadi. Betul? Enggak mungkin, karena mujizat itu di luar logika. Kalau masuk dalam logika bukan mukjizat. 1 + 1 2 itu enggak mukjizat, itu karena sudah rumus matematika. Tetapi ketika 1 + 1 1000, nah itu lain lagi ceritanya. Karena ada faktor X yang akan menambahkan di situ sehingga sama dengan 1000. Ya. Itu mukjizat, di luar daripada logika itu mukjizat. Kalau masuk dalam realita logika kita, itu bukan mukjizat. Ya. Itu hasil kerja. Jadi seperti itu, mustahil
Yang berikutnya adalah apa? Ketika itu mustahil, kalau kita tetap maka kita akan apa? Tidak percaya. Apa yang dilakukan oleh Marta seperti itu. Ketika Tuhan perintahkan angkat batu itu, nggak percaya. Katakan tadi, Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Wajar dia statement seperti itu. Ya. Sudah 4 hari meninggal, bau, wajar. Ketika disuruh mengangkat batu, masih ragu. Ya. Perasaan kecewa masih ada. Ya. Perasaan apa lagi? Tidak percaya ada. Ya. Di situ masih ngumpul. Tetapi ketika dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan dilakukan, barulah yang namanya itu nanti ada mukjizat ketika taat. Jadi taat ini kunci kita untuk mendapatkan dan mengalami mukjizat Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa dari kecil kita diajar, terutama orang Indonesia, itu untuk memiliki suatu logika, otak kiri terus yang diajar. Ya. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kita diajar tentang logika. Tetapi ketika kita masuk dalam gereja, penyembahan kepada Tuhan, di situ kita mendengar tentang mukjizat di luar logika, otak kanan. Susah untuk kita beradaptasi. Itulah tentunya kita perlu penyerahan diri kepada Tuhan, taat saja. Taat itu gratis, tidak membayar. Hanya melakukan dan mengerjakan yang Tuhan perintahkan. Mukjizat Lazarus bisa bangkit karena kakaknya, karena Marta itu taat kepada perintah Tuhan. Angkat batu itu. Kalau misalkan Marta dan Maria sebagai keluarga tidak mengizinkan, jangan Tuhan, nggak boleh. Karena dia sudah busuk. Keluarga punya otoritas untuk itu. Gak usah di ini sudah. Dia sudah mati. Aku percaya nanti di waktu kebangkitan dia akan bangkit. Sekarang gak usah sudah. Sudah busuk percuma. Tetapi Alkitab tidak catat. Tetapi kalau warga yang angkat bukan Marta sama Maria loh. Yang angkat ini pasti warga. Tetangga kanan kirinya yang angkat. Karena batunya besar ketika Tuhan Yesus dikubur aja. Ketika mereka mau meminyakin Tuhan, mau ini, itu pun, waduh, bagaimana ini kita menggulingkan batu, gitu. Ya. Jadi ketika warga atau tetangga mengangkat batu, berarti sudah ada persetujuan dari Marta dan Maria. Artinya taat dengan perintah Tuhan. Angkat batu itu kalimat perintah. Ada tanda seru kalau kita Bapak baca. Itu perintah dan pada akhirnya keluarga ini ya, taat kepada Tuhan dan Alkitab mencatat bahwa pada akhirnya, saudara, bahwa Lazarus itu dibangkitkan dari kematian. Ya. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Saya tidak membaca ayat 43 dan 42-nya. Langsung sini. Ini prosesnya ketika batu dibuka, Tuhan Yesus kan memanggil Lazarus keluar. Dan keluar, Alkitab mengatakan dengan jelas, keluar bukan dengan jalan begini Bapak Ibu. Ya, tidak. Karena di sini dikatakan bahwa kaki dan lengannya masih terikat. Kan begini, tapi kan terikat. Ya. Terikat kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh, ditutup. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain dan itu. Jadi dia ketika keluar dari kuburan, ya beginilah, mau bagaimana lagi. Pocong kalau di kita. Pocong. Ya, Lazarus keluar dari pocong. Jadi kalau hari ini kita melihat pocong di TV-TV, di zaman Tuhan Yesus mereka sudah lihat duluan. Pocong jalan. Ya, tapi ini pocong yang sudah hidup real manusia. Saya bayangin orang yang mengangkat batu itu bagaimana dia kagetnya itu. Ya. Pasti dia mungkin lari di belakang Tuhan Yesus atau bagaimana, atau panjat pohon atau bagaimana. Karena takut mungkin. Tetapi ada makna di sini saudara. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Apa yang hari-hari ini mengikat kita itu tidak bisa bergerak. Lazarus memang sudah dibangkitkan.
Tetapi kalau ikatan ini tidak dibuka, ya dia hidup juga percuma aja, juga begini-begini aja jalan di rumah. Mau bagaimana lagi? Ya karena masih ikatan Tuhan, perintahkan untuk itu dibuka dan dibiarkan pergi. Saudara, apa yang bisa saya sampaikan di sini aplikasinya adalah kita menjadi orang percaya kalau kita mau taat, kita akan dibebaskan dari yang namanya keraguan-raguan. Akan dibebaskan dari yang namanya kekecewaan. Akan dibebaskan dari namanya ketidakpercayaan. Ya. Ketiga hal tadi yang sudah kita pelajari tadi, kekecewaan, keputusasaan, dan keraguan-raguan. Maka Tuhan katakan, buka itu dan biarkan dia pergi. Kita tinggalkan itu semua saudara. Untuk kita selanjutnya pergi menatap kehidupan untuk mengalami mukjizat demi mukjizat. Lazarus di pasal 12 ketika dia hidup saudara, dia bersaksi tentang dia dibangkitkan. Makanya kalau Bapak Ibu baca di pasal 12, orang-orang Yahudi selain berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus, juga ingin membunuh Lazarus. Karena Lazarus bersaksi. Setelah dibebaskan, dia bersaksi. Thomas, Maria, Marta setelah melihat itu, setelah keraguan-raguan, kekecewaan, ketidakpercayaan, ya, itu dia bebaskan dan dia bersaksi. Nah, kita bagaimana? Ketika kita dibebaskan dari sini, mau nggak kita bersaksi? Ketika kita bersaksi, disitulah Tuhan akan menyertai dengan mukjizat-mukjizat sampai akhir zaman. Karena itu firman Tuhan. Ya saudara. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada kita tentang angkat batu itu. Ya. Lazarus saja, orang yang mati ketika mendengar suara Tuhan, itu dia meresponi. Ini orang yang mati. Secara ilmu anatomi, secara ilmu kedokteran, bahwa setiap fungsi-fungsi bagian tubuh tidak akan bisa merespon, tidak akan bisa mendengar. Orang mati, Bapak Ibu, keluarga mati, kita tangisin sekeras-keras apapun, dia nggak akan dengar. Berisik, malah kita yang lari. Ya, berisik, diam dulu, aku sudah mau istirahat ini. Enggak. Lazarus saja yang mati itu merespon panggilan Tuhan. Nah, kita yang hidup ini, Tuhan itu setiap hari berseru kepada kita melalui media Bapak Ibu pegang. Melalui setiap minggu di tempat ini. Melalui renungan pagi yang saya kirim di grup. Tuhan berseru setiap hari. Apakah kita respon atau tidak? Kembali kepada kita. Lazarus saja yang mati meresponi. Pelajarannya adalah apa yang membuat Anda terhambat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah itu Anda terhambat karena ragu-ragu dengan pertolongan Tuhan? Ataukah Anda terhambat oleh karena berputus asa? Atau Anda karena kecewa sehingga tidak mengalami suatu merasakan pertolongan Tuhan? Saudara, mulai saat ini lakukan seperti yang dilakukan oleh ketiga tokoh tadi. 4 saya tambah Lazarus. Thomas, Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka mengalami mukjizat, mereka mengalami sesuatu yang tidak mustahil. Ya, akhirnya sesuatu yang mustahil, tapi ketika mereka taat, pada akhirnya mereka mengalami suatu terobosan. Berikan Tuhan Yesus untuk bisa bekerja dalam hidup kita dengan otoritasnya, saudara. Ya. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, saya mengundang pemain musik itu bisa ke depan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita tentang firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, penundaan jawaban doa bukan berarti penolakan, amin. Iya. Penundaan jawaban doa bukan berarti penolakan. Dia mungkin menunda karena dia mengasihi kita. Seperti yang saya sampaikan tadi tentang pengamen yang saya alami. Kenapa pengamen saya tahan? Karena saya senang lagu dan suaranya tidak fales. Dan saya ingin berlama-lama dengan dia. Setelah saya senang, setelah saya puas, baru saya kasih uang di atas rata-rata dengan yang saya kasih kepada pengamen yang lain. Jadi kalau Tuhan menunda doa saudara untuk dijawab, itu bukan berarti doa saudara ditolak. Percaya itu. Karena Tuhan itu mengasihi saudara, ingin berlama-lama dengan saudara. Yang kedua, keraguan-raguan, keputusasaan, dan kekecewaan adalah senjata iblis supaya kita terbelenggu. Supaya kita seperti pocong, kita nggak bisa bergerak untuk mengekspresikan kuasa Tuhan.
untuk mengekspresikan kasih Tuhan. Maka itu kita harus angkat dan kita harus buang, saudara. Jika kita tidak mampu lepas dari tiga hal tersebut, berserulah kepada Tuhan dan beri Dia otoritas untuk mengerjakan itu. Ada waktu bagi kita saat ini untuk kita bisa bersama-sama datang kepada Tuhan. Untuk Tuhan bekerja dengan otoritasnya, melepaskan untuk kita dapat membuang batu yang mungkin menghalang-halangi kita. Kenapa? Karena Tuhan mampu, maka semuanya jadi. Ya. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Kita nyanyikan pujian ini, saudara. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, amin, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu. Tuhan mampu. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak. Amin. Maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, Mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi karena
pemulihan, pemulihan terjadi karena Tuhan mampu. Ada waktu sejenak bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Kalau di dalam pemberitaan firman tadi adalah waktu saya untuk mengabarkan kepada saudara, di dalam merenungkan ini adalah waktu saudara dengan Tuhan secara pribadi. Sekiranya ada poin-poin tertentu yang itu mengingatkan, mengganggu pikiran saudara, mengganggu hidup saudara, renungkan itu. Inilah saatnya saudara berkomunikasi dengan Tuhan, meresponi firman yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar. Mari ya Roh Kudus, ini waktumu untuk kau menjamah satu persatu. Mari ya Roh Kudus, ini waktumu. Sekiranya ada umatmu yang mengalami keraguan-raguan, mengalami kekecewaan, Tuhan, sekiranya ada umatmu yang mengalami keputusasaan, jika saat ini ada umatmu yang berseru kepadamu minta tolong untuk bisa lepas dari ini, mari ya Roh Kudus lawatlah, mari ya Roh Kudus jamah, mari ya Roh Kudus kau berperkara secara pribadi. Ini waktumu, ini waktumu. Siaralah nama-nama, siaralah nama-nama atas kunana bapa-bapa, sinana nama-nama atas suaralah nama-nama. Bagi saudara yang ingin memuji Tuhan, pujilah Dia. Bagi saudara yang ingin mengungkapkan ucapan syukur melalui nyanyian, melalui syukur, melalui mazmur, naikkan itu kepada Tuhan. Dan persilakan Roh Kudus untuk melawat saudara. Berilah Dia otoritas untuk mengerjakan sesuatu yang saudara tidak mampu kerjakan. Supaya saudara mengalami suatu pemulihan, mengalami suatu jalan keluar dari pergumulan yang ada. Sarala nama natas, sarala nama nama natas. Sinanala papa karala nama natas. Sinanala papa karala nama natas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya dapat kau kerjakan, ya Tuhan, ya Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, jamahlah setiap kami. Mampukan kami untuk mengangkat batu dan kami buang dari kehidupan kami. Entah itu keraguan-raguan, entah itu kekecewaan, entah itu keputusasaan Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami saat ini Tuhan, untuk kami dapat mengangkat dan membuang dari kehidupan kami. Untuk kemudian kami dapat mempersilahkan otoritas-Mu bekerja. Untuk kami dapat mempersilahkan firman-Mu bekerja. Sesuatu yang tidak mungkin. Lazarus yang sudah 4 hari terbaring di kubur. Ketika ada ketaatan, ketika batu itu diangkat, Lazarus bangkit.
dan sesuatu terjadi, pemulihan, terobosan terjadi di dalam kehidupan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Terima kasih, kami merindukan mukjizat itu terjadi atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tentunya kembali kepada kerelaan umat-Mu, seberapa umat-Mu menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Sekali lagi, sebab Tuhan mampu. Apa yang dinyanyikan umat-Mu adalah suatu iman Tuhan, bahwa mereka percaya Engkau mampu untuk mengerjakan, bahwa Engkau mampu untuk menuntaskan masalah kami Tuhan. Kemenangan biarlah kami alami, kemenangan biarlah ada terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi, sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selepas dari mendengarkan firman ini, selepas selesai daripada persekutuan ini, nanti kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan masuk di dalam kehidupan nyata. Kami akan masuk di dalam rutinitas, dalam kegiatan-kegiatan kami yang tentunya akan kembali diperhadapkan dengan persoalan dan permasalahan hidup. Dan sebelum kami masuk ke sana kembali Tuhan, kami mohon otoritas pimpinan-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini untuk menguatkan kami. Selama ini keraguan-raguan, keputusasaan, dan ketidakpercayaan, kekecewaan yang ada, Tuhan tolong angkat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Engkau selanjutnya bekerja dan membuang Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, Engkau bekerja melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Roh Kudus terus pimpin dan bimbing kami untuk kami boleh menjalani kehidupan yang semakin susah. Terima kasih Bapa. Mampukan kami dan biarlah kami dari hari ke hari mengalami suatu terobosan-terobosan hidup bersama dengan Engkau. Mengalami suatu kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Tuntun tangan kami Tuhan. Sertai setiap rencana-rencana kami. Biar itu tidak melenceng dari rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami atas firman yang ada. Dan kami alaskan ini semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, bila kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil mengaum.
berkat, berkasnya. Sekali lagi, ketika Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menanti sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menanti sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar pengumuman, terima kasih untuk Pak Gembala sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya melihat ada wajah-wajah yang baru hari ini. Dengan hormat saya undang bangkit berdiri di tempat. Silakan. Ya betul. Ya betul. Ibu yang di tengah. Ya mungkin yang di sekitarnya bisa salam. Ya, selamat datang. Oh ya. Apa ini namanya? Salam COVID. Ya. Selamat datang. Ini Jumat baru, stok lama. Saya sudah kenal lama Bapak ini. Bapak ya. Dengan Ibu yang di belakang. Ya, selamat datang, selamat bergabung. Diharapkan tetap bersama dengan kami jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap. Mungkin itu saja untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu hari ini. 1 minggu terakhir maksud saya. Oh, Adik Prince. Adik Prince bisa maju ke depan. Mungkin bisa dibantu dipanggilkan. Ya, sambil menunggu Adik Prince, kita masuk ke pengumuman. Doa malam pada hari Kamis 26 November jam 6:30 malam di tempat ini yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Hari Kamis. Hari Minggu 22 November WL akan dipimpin oleh saudari Jessica, singer oleh saudari Elizabeth dan saudari Rimes, keyboard Bapak Farli, bass saudara Ruben, gitar Bapak Yohanes, drum Bapak Musa, LCD Sorelio dan Asar Bapak Edi Sonda. Kalau Minggu WL akan dipimpin oleh Adik Quinsa, kolekta di Al, cerita Ibu Suryani dan kreativitas Ibu Suryani. Lagi? Sudah? Adik Prince, mari ke depan supaya Pak Gembala bisa doakan di hari ulang tahun yang dengan semangat memuji Tuhan ini di bawah. Baik Bapak Ibu, mari kita topang adik kita, anak kita Prince yang sudah ditambahkan usia 1 tahun tanggal 17 kemarin, hari Senin. Ya, Selasa atau Senin? Oh Selasa, maaf Selasa. Baik, mari kita topang di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa adik kami Prince Engkau anugerahi, Engkau tambahkan 1 tahun di dalam kehidupan di dunia ini Tuhan. Seperti doa-doa kami bagi teman-teman yang berulang tahun.
Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang sudah Engkau izinkan dilalui, masa-masa pertumbuhan adik kami yang sudah dilalui dengan berbagai hal tentunya. Dan jika sampai dengan hari ini boleh ada dalam keadaan sehat, bahkan boleh bersama-sama dengan kami, itu semua oleh karena pemeliharaan-Mu. Dan untuk itulah Tuhan, kami tetap percaya dan yakin bahwa hari-hari ke depan yang akan dijalani oleh adik kami ini juga tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Atas cita-cita daripada adik kami ingin mengabdi menjadi salah satu aparat untuk menjadi TNI Tuhan, tentunya ini juga suatu cita-cita dan harapan yang mulia. Kami berdoa dan ini kami membawa ke dalam tangan-Mu supaya berjalannya waktu, Engkau membawa adik kami ini untuk menggapai cita-cita yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan, kami berdoa untuk pendidikan untuk menuju ke arah sana supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan terus membawa adik kami ini dari hari semakin hari menjadi anak yang berbakti kepada Tuhan, kepada keluarga dan kepada bangsa. Terima kasih kami menyerahkan orang tua, kami menyerahkan keluarga besarnya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan Kau berkati pendidikannya ke depan juga kami terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan juga terus tolong dan berkati. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi selamat ulang tahun, kemarin kan sudah, sekarang lagi ya. Sama kami berjalan bersama kami, takkan goyah pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Kita serahkan kepada Dirimu Tuhan. bersama kami, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dan tak intinya kami bersyukur atas bangsa yang besar ini dengan suatu persatuan, kesatuan yang utuh yang Kau berikan, meskipun itu terdiri dari beberapa pulau, budaya, tetapi kami boleh hidup dalam suatu kerukunan, kesatuan, dan itu semua oleh karena kemurahan yang Kau berikan bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, yang terpilih secara sah, biarlah Engkau berikan otoritas dan kuasa-Mu untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan-aturan yang ada Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan adik-adik kami yang saat ini sekolah teologi Tuhan. Terus kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah mereka yang nantinya adalah calon-calon pemegang tongkat estafet, adalah calon-calon hamba-hamba setelah kami, generasi kami Engkau panggil, Engkau persiapkan dari hari ini dengan baik untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan ilmu dengan baik ya Tuhan. Setiap persoalan yang dihadapi, tugas-tugas yang banyak, pergumulan akan biaya, kesehatan, kiranya Tuhan tolong dan mampukan. Dan secara khusus untuk adik-adik kami yang dari Pelita Kasih, Saudari Angel, Saudari Indah, Saudara Nando dan Saudara Firman, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, adik-adik kami yang dari Pelita Kasih ini di dalam mempersiapkan diri untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang sekolah teologi, supaya Tuhan senantiasa terus tolong dan jaga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus juga berdoa menyerahkan Tuhan program-program kami berbagi untuk keseimbangan dan NUJ ke dalam tangan-Mu, supaya dengan waktu yang pas Tuhan kami dapat melakukannya kembali, termasuk
rencana atau wacana bagi kami untuk mengadakan ibadah pemuda di awal tahun 2021. Rencana-rencana kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Engkau tolong supaya kami dapat realisasikan untuk menjadi berkat buat banyak jiwa Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang sekolah besok yang akan ujian, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui belajar mereka, Engkau berikan daya ingat, Engkau berikan kemampuan untuk mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan besok Tuhan. Sehingga ketika ada soal mereka dapat mengerjakan dengan baik, mereka akhirnya memuliakan nama-Mu dan nama-Mu dimuliakan oleh karena hasil daripada anak-anak-Mu yang takut Engkau, hasilnya baik Tuhan. Kami menyerahkan memberkati kecerdasan, memberkati kepintaran di dalam nama Kristus Yesus. Kami juga bersyukur untuk rekan baru hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami berterima kasih bahwa setiap kami adalah milik-Mu Tuhan. Tidak ada yang menjadi milik gereja ini. Jiwa-jiwa yang ada adalah suatu kepercayaan. Dan kami bersyukur hari ini Engkau izinkan kami untuk memiliki rekan baru, 2 jiwa boleh berkumpul bersama dengan kami. Tentunya Tuhan, kerinduan kami bukan hanya hari ini, tetapi minggu-minggu berikutnya boleh ambil bagian bertumbuh bersama dengan kami di tempat ini. Menjalankan, menyukseskan program-program yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Kau memberkati pekerjaan, studi, memberkati keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kami berdoa juga untuk umat-Mu yang sudah memberikan persembahan 1/10 dan juga pembangunan di tempat ini Tuhan. Gereja tidak dapat membalas apa yang telah mereka kerjakan. Tapi gereja dan kami Tuhan berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan 1/10 dan juga pembangunan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan Kau berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Setiap kami yang hadir hari ini juga diberkati. Dan 1 minggu ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dari Senin sampai Sabtu sampai minggu depan. Tentunya kami akan diperhadapkan dengan persoalan. Tetapi kami yakin bahwa kami juga akan diperhadapkan dengan berkat yang dari Engkau. Dan kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, saya undang yang belum berdiri untuk bangkit berdiri. Angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat firman Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan saudara di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Percayalah Bapa, Ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, Orang Kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya